Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membawakan seluruh alur cerita lengkap film Cat A Web versi UBR Times. Film diawali dengan seorang gadis yang tengah berjalan sambil memainkan handphonenya. Gadis ini bernama Mayu. Pagi itu ia hendak pergi ke tempat magangnya di sebuah agensi periklanan. Dia mempunyai teman yang bernama Pang. Nah, si Pang ini memberitahu ke Mayu agar nanti di tempat magang jangan genit-genit ke cowok yang bernama Mor. Karena Mor itu udah jadi inceran Pang, tetapi Mayu sendiri belum tahu bagaimana wujud Mor yang dimaksud temannya itu. Sampailah di tempat magang. Mayu disuruh menunggu karena sedang ada syuting iklan. Setelah syuting selesai, Mayu mulai diinterview oleh asisten sutradara yang ternyata adalah Mor. Mor bertanya tentang identitas Mayu dan tak lupa Mor juga bertanya apakah Mayu sudah memiliki pacar. Untung saja Mayu menjawab tidak, karena Mor akan memecat setiap karyawan magang yang memiliki pacar. Singkat cerita, Mayu pun diterima menjadi pemagang di agensi tersebut. Ia bisa mulai bekerja besok pagi. Di ruang rapat, Dode sang sutradara dan Mor asistennya menampilkan hasil syuting iklan ramen yang telah mereka buat kepada klien dari Jepang. Tetapi klien ini ingin iklannya diganti dengan tokoh utama seekor kucing. Dode menyanggupi hal itu dan mengatakan, gampang lah, nanti tinggal diedit di komputer kayak animasi gitu. Tetapi si klien menolak. Ia menginginkan kucing asli dan Dode tetap menyanggupi permintaan konyol si klien tersebut. Di perjalanan pulang, Dode dan Mor bingung bagaimana caranya untuk menyutradarai seekor kucing. Nah, di sini Dode memberi tantangan kepada Mor. Ia akan mempromosikan Mor sebagai sutradara apabila Mor bisa menyukseskan iklan ini. Dan ternyata usut punya usut, Dode fobia terhadap kucing, makanya ia melimpahkan iklan kepada Mor. Oke. Keesokan paginya, Mor memerintahkan Mayu untuk menjadi pelatih kucing sementara. Mayu menggunakan sebuah aplikasi penerjemah bahasa kucing, tetapi sayangnya cara itu tidak berhasil. Di saat Mor datang memantau perkembangan kucingnya, ia memperingati Mayu untuk selalu menggunakan tanda pengenalnya yang sudah digambarkan kucing di fotonya. Mendengar itu, Mayu sepertinya sedikit baper dengan sikap manis Abang Mor. Di malam hari, Mayu menstalking Facebook Mor dan juga meminta pertemanan. Di hari selanjutnya, Dode dan seluruh karyawan mengadakan rapat untuk memilih kucing mana yang akan dijadikan bintang iklan. Tetapi kucing-kucing di situ tidak ada yang cocok, malah salah satu karyawan menyarankan pakai boneka kucing saja. Scene berlanjut. Mayu dan Mor memfoto kucing-kucing yang sudah dipilih untuk dilihatkan ke klien Jepang itu. Tetapi tiba-tiba Dode dan Mor dipanggil oleh si klien untuk segera menemuinya. Namun untuk menemui si klien ini agak ribet ya guys, karena harus menggunakan pakaian adat Jepang gitu. Kemudian pelayan menyuruh mereka mengganti baju yang tersedia di ruangan tersebut. Nah, di ruangan itu cuma ada baju sumo dan dengan terpaksa Dode dan Mor menggunakannya. Saat keluar, ada seorang gadis yang akan menuntun mereka ke ruangan si bos yang merupakan klien mereka. Di sini gadis tersebut seperti menahan ngakak melihat Dode dan Mor yang menggunakan baju sumo tersebut. Sampai di ruangan, si klien ternyata adalah seorang mafia dari geng Yakuza, yaitu gangster yang terkenal di Jepang. Nah, Dode dan Mor jadi ciut tuh nyalinya. Terus mereka disuruh duduk dan memperlihatkan foto-foto kucing yang sudah diseleksi. Tetapi si klien tidak tertarik sama kucing-kucing yang disarankan Dode dan Mor. Ternyata si klien ingin menggunakan kucing peliharaannya yang bernama Johnny. Keluarlah si Johnny ini dengan gaya songong menggunakan mobil sedannya. Klien mengatakan besok ia akan mengirim Johnny ke studio. Jadi pulanglah Dode dan Mor ke Thailand. Cuma untuk itu aja. Scene berpindah di kantor iklan. Akhirnya Johnny datang dengan digendong seorang cewek cantik dan seksi. Enak ya jadi Johnny. Lanjut ketika sesi pemotretan, Mayu memperlakukan Johnny seperti layaknya kucing-kucing lain. Tetapi Mor memberitahu bahwa kucing itu milik mafia Yakuza dan sontak Mayu pun langsung memanggilnya Tuan Johnny. Mor hanya bisa tertawa melihat tingkah kocak Mayu yang berusaha membuat Johnny berpose. Karena sibuk mengurusi Johnny agar mau syuting, Mayu dan Mor menjadi semakin dekat. Malam harinya, Mayu melihat kalau Mor sudah menerima permintaan pertemanannya di Facebook. Mayu melihat foto-foto Mor di akun Facebooknya.
Dan tak sengaja ia menemukan foto Mor dengan seorang gadis. Lalu dengan sedikit gerah di hati, Mayo mengecek status hubungan di akun Mor yang ternyata bertuliskan single. Mengetahui itu, Mayo teriak kegirangan. Berarti Mor single dan Mayo memiliki kesempatan untuk mengisi hati si asisten ganteng itu. Esok pagi di kantor, Mor menyuruh Mayo untuk mencari seorang pelatih hewan. Tetapi ternyata nomor pelatih yang didapat Mayo adalah seorang pelatih monyet. Semua karyawan sudah kewalahan mengurus Johnny. Ia selalu mengacaukan kantor dan merusak properti-properti untuk iklan. Lebih parahnya lagi, Johnny makan tikus sehingga membuat Mayo takut dan refleks memeluk Mor. Ini apa fat liapเลยนะ Di apartemennya, Mayo curhat gitu ya guys di laman sosial medianya. Curhatnya itu gini, anak magang yang naksir mentornya menurut kalian gimana? Dan komenan-komenannya tuh rata-rata julid. Tetapi ada satu komentar yang ngedukung Mayo dengan bilang gini, kalau cinta ya harus dikejar. Karena itu Mayo optimis untuk mencuri hati Mor. Ia mulai mencari tahu tipe cewek idaman Mor dengan melihat foto mantan-mantannya. Esok pagi, Mayo menggunakan baju yang sama seperti mantan Mor. Tetapi Mor malah ngakak dan kebingungan. Karena Mayo menggunakan baju crop top dan rok mini di saat mereka sedang syuting di sawah. Dengan usil, Mor mengerjai Mayo dengan menyuruhnya melompat ke lumpur dan membawa pupuk. Lalu di saat akan balik ke studio, Mor malah mengatakan ke Mayo kalau dia itu cewek yang menarik. Ya, tambah baper lah si Mayo ya kan. Saat sudah di kantor, Mayo dan Mor cerita-cerita di ruangan sambil mengajak Johnny main. Lalu karyawan bernama Susi masuk dan dia curiga melihat Mayo yang saat itu menggunakan baju Mor. Lanjut setelah jam kerja selesai, Mor menawarkan tumpangan pulang ke Mayo. Tetapi karena alamat Mayo tidak searah dengannya, Mor pun menurunkan Mayo di tengah jalan. Dasar PHP. เดี๋ยวไม่โยลงรถมันไม่ปิดประตูอะอย่ายุงเข้าไปให้หน่อยดิ Besok pagi syuting Johnny akan dilaksanakan. Tetapi saat briefing, Mayo dengan nekat ngechat Mor dengan ngajak dinner. Tetapi Mor malah mengira kalau Mayo salah kirim. Dan udah keburu malu, Mayo pun mengatakan ia emang salah kirim chat. Malamnya saat Mor ingin pulang, ia melihat Mayo lembur dan berniat untuk menemani Mayo lembur sambil main gitar. Lalu saat main gitar, Mor bilang kalau ini adalah lagu buat Mayo. Makin baper lah si Mayo. Lalu setelah selesai lembur, Mor berniat serius mengantarkan Mayo pulang. Tetapi mobilnya Dode parkir tepat di depan mobilnya Mor sehingga mobil Mor tidak bisa keluar. Ya, jadi karena keburu malam, mereka pun memutuskan untuk naik sepeda. Keesokannya, Mor dan Mayo ke museum untuk mengambil gambar demi kepentingan kerja. Lalu habis dari sana, mereka ke bar dan bermain Truth or Dare. Saat botol mengarah ke Mayo, Susi bertanya siapa cowok di kantor yang disukai Mayo. Tetapi Mayo malah ngejawab dengan asal dan menyebutkan Dode. Mereka semua nggak percaya sama jawaban Mayo, lalu akhirnya Mayo dihukum dengan coretan spidol di muka. ไม่ได้เว้ยคนที่เด็กปั้น Lanjut, Mayo izin ke toilet. Padahal sebenarnya ia sedang curhat dengan cowok yang jadi mentornya dalam mengejar cinta Mor. Nah, si mentor ini mengatakan ke Mayo kalau dia harus segera mengungkapkan perasaannya. Tak sengaja Mor bertemu dengan mantannya di bar itu. Dan si mantan ternyata bawa gandengan baru. Nah, cowok baru si mantan ini malah menghina Mor dengan bilang tampang modelan Mor biasanya tuh cowok yang suka terong. Terong makan terong gitulah ya. Karena hal itu, Mor jadi kesal dan mabuk berat. Padahal tadi Mor sendiri yang bilang kalau semua karyawan tidak boleh mabuk sebab besok pagi ada syuting Johnny. Mor naik ke atas panggung bar dengan membawakan lagu yang katanya lagu untuk seseorang yang dicintainya. Nah, si Mayo udah kepedean dan ingin ngechat I love you ke Mor, tetapi setelah didengar kalau itu bukanlah lagu untuknya, Mayo berniat ngebatalin pesan tadi, tapi malah terkirim dong. Di sini Mayo sedih banget dan mutusin untuk pergi dari sana sambil nangis. Sementara si Mor sepertinya sangat depresi hingga ia mematahkan gitar yang ada di bar tersebut. Lanjut saat hari khas syuting Johnny, Mayo datang ke kantor dengan muka murung tidak seceria biasanya.
Selanjutnya mereka melakukan syuting di luar ruangan. Tetapi tiba-tiba klien menelpon asistennya dan mengatakan kalau dia udah OTW ke lokasi dengan helikopter karena saking rindunya ke Johnny. Dan tibalah heli si klien ke lokasi hingga membuat semua properti iklan berantakan. Tetapi Dode dan Moore tidak bisa marah karena mengingat si klien adalah bagian dari Yakuza. Lalu si klien disuruh menunggu di ruangan agar kru mengantarkan Johnny ke sana. Namun sialnya Mayu lupa mengunci kandang Johnny dan alhasil Johnny pun kabur. Hebohlah semua kru mencari si Johnny dan Dode menyalahkan Moore karena kelalaiannya itu. Juga mengancam akan memecat Moore, tetapi Mayu menyangkal karena itu adalah kesalahannya, bukan kesalahan Moore. Debat dululah mereka ya kan, sebelum akhirnya fokus mencari Johnny. Di ruangan, si klien marah besar karena Johnny hilang. Dia mengatakan mereka tidak baik menjaga Johnny hingga Johnny bisa hilang. Sementara di luar, Mayu dan Moore sibuk mencari Johnny. Tetapi Mayu berjalan di depan tanpa memperdulikan Moore. Lalu Moore menarik tangan Mayu dan mengatakan, "Jangan kayak gini ngapa? Aku suka Mayu yang biasanya." Lalu tiba-tiba Mayu melihat Johnny jalan dengan seekor kucing betina. Kaulah Johnny. Mayu mengabarkan ke Dode kalau mereka sudah menemukan Johnny. Lalu si Dode serta klien menyusul Mayu dan Moore ke lokasi Johnny ditemukan. Di saat kewalahan mengejar Johnny, Mayu dan Moore istirahat sebentar. Lalu Moore bertanya, "Chat kamu yang di bar semalam maksudnya apa ya?" Dan Mayu bilang itu cuma salah ketik. Kemudian Moore jawab lagi, "Oh, aku kira itu beneran." Sontak Mayu malah nanya, "Emang kenapa kalau beneran?" Dan belum selesai Moore ngejelasin, mereka malah ngelihat Johnny naik ke sebuah kapal. Dengan segera mereka mengejar Johnny sampai ke pelabuhan. Nah, di saat asik lari, Johnny hampir saja ketabrak sama mobilnya Dode. Tetapi berhasil diselamatin Mayu, namun Johnny malah kelempar tinggi. Scene berpindah, Dode dan Moore memperlihatkan iklan Johnny yang telah selesai mereka buat. Si klien anggota Yakuza ini tepuk tangan mengapresiasi karya Dode dan Moore. Padahal mah sebenarnya itu ada campur tangan editan komputer, bukan murni dari kucing doang. Lalu yang lebih kocaknya, si klien ingin buat iklan produk lain lagi, tapi dengan bintang utamanya adalah seekor ikan mas. Entahlah ya bapak botak satu nih. Arigatou gozaimasu. Wah, lem nggak? Lipai mau leo. Nah, di scene akhir, Mayu dan Moore sedang di kafe. Lalu Moore mengirim stiker bunga lewat chat ke Mayu. Dan saat mereka sedang asik-asik ketawa, tiba-tiba mantan si Moore nelpon. Nah, Moore keluar kafe untuk menjawab telepon dari mantannya itu. Mayu kelihatannya kecewa dan kesal, lalu ia memutuskan pergi dari kafe tersebut. Balik-balik Moore dari nelpon, ia bingung kenapa Mayu nggak ada. Lalu saat hari terakhir Mayu magang, ia pamitan dengan semua karyawan dan yang paling ia cari adalah si cowok PHP Moore. Lalu Mayu juga ngepost satu foto di sosial medianya, yaitu foto saat ia dikerjain Moore di sawah dengan caption, "Makasih udah ngejagain saya selama saya magang." Lalu Mayu yang sedang membawa barang-barangnya dihampiri dengan Moore untuk diantar pulang dan bertanya kenapa Mayu tidak pamitan sama dia. Tetapi Mayu menolak untuk diantar Moore pulang dan ia terus berjalan. Namun ternyata Moore turun dari mobilnya, kemudian mengikuti Mayu jalan di belakang, lalu mengatakan, "Gimana kalau aku pindah ke sisi kamu?" Aduh, ternyata si Moore punya rasa yang sama ke Mayu, cuma ketutup gengsi aja. Oke, dengan begitu film pun selesai. Sebuah film dengan judul Cat Web. Film komedi Thailand yang disutradarai oleh Pongsak Pongsuan dan Narubade Wetchakam yang dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Byfern Pimchanok, Arak Amon Supasiri dan Chusak Lamsuk. Bercerita tentang seorang gadis magang di sebuah agensi iklan yang disuruh untuk menjadi pelatih kucing yang merupakan bintang iklan dan malah terjebak cinta lokasi bersama asisten sutradara yang selalu memberikan perhatian manis ke dirinya. Nah, dari segi cerita, film ini sangat kocak dengan alur yang tidak begitu rumit dan selipan komedinya yang wow buat perut sakit ngakak terus. Nah, buat kalian yang suka nonton film romansa komedi, wajib banget buat nonton film yang satu ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Cat Web 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Kopkun Kap, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh.
Sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.